Nah, menghadap dulu semuanya ke Ibu. Ini kali pertama kita belajar web ya. Kita buat persetujuan dulu ya. Boleh? Boleh. Jadi belajarnya harus lebih tertib. Yang mau bertanya, acungkan tangan dulu, baru nanya. Mau jawab, acungkan tangan dulu, baru jawab. Bisa? Bisa. Jadi nggak keroyokan, jadi jelas suaranya terdengar. Terus kalau di lab, pasti akan ada yang kita lakukan. Nah, nanti akan ada bagi-bagi tugas. Nanti harus saling membantu dan saling mengingatkan. Bisa? Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita udah bahas tentang perubahan fisika dan kimia. Masih ingat ya? Siapa yang masih ingat? Apa itu perubahan fisika, perubahan kimia? Jadi tidak menghasilkan zat baru. Kalau kimia? Tasya? Menghasilkan zat yang baru. Nah, sekarang lihat ke depan, Ibu punya apa nih? Beras. Terus tadi pagi Ibu masak berasnya jadi nasi. Terus ada yang juga masak berasnya jadi apa nih? Bubur. Jadi bubur. Menurut kamu ini termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Coba Ibu beri waktu 2 menit untuk berpikir dan pikirkan alasannya. Sudah dapat jawabannya? Yang berpendapat ini perubahan fisika. Cung, nggak ada? Cung yang berpendapat ini perubahan kimia. Semuanya menganggap perubahan kimia. Yang perubahan fisika 0 ya. Berarti yang perubahan kimia 30 orang. Siapa yang mau mengungkapkan apa alasannya? Cuk. Ya. Tidak dapat kembali ke wujud asalnya. Oke, Bu tulis ya. Ada pendapat karena menghasilkan zat baru. Baik, ini kita simpan. Sekarang Ibu punya lagi ada 2 benda. Apa ini? Paku. Apa bedanya paku di tangan kanan Ibu dan di tangan kiri? Yuk kita. Sebelah kanan karatan, yang kiri enggak. Tadinya berkarat atau tidak? Tidak. Kemudian berubah? Perubahan fisika atau kimia. Pikirkan lagi selama 2 menit dan alasannya. Sudah dapat jawabannya? Ya. Cung yang menganggap itu perubahan fisika. Yang menjawab perubahan fisika 18. Berarti sisanya berapa? 12. Perubahan kimia. Alasannya, Cung. Ya dan apa gimana dan? Bisa kembali ke wujud asalnya. Siapa lagi? Yuk, nanti tulis kalian. Tidak menghasilkan zat baru. Kita tulis ya. Tulisannya Bu kelihatan nggak sih ke belakang? Ya. Yang 12 yang menyatakan perubahan kimia. Ya, tidak dapat kembali ke wujud asalnya. Tidak dapat. Nah, menurut Ajiman tidak dapat kembali ke wujud asalnya. Terus menghasilkan zat baru. Ya, Sirin sama Aji ya. Kalau kita mau tahu yang mana yang betul, berarti harus di apa? Dipraktek. Kita uji yang mana yang betul. Ibu akan berikan LKPD-nya. 1 kelompok, 2 LKPD. Oke, yang udah dapat LKPD-nya langsung dibaca.
Jadi nanti kita akan melakukan apa katanya di menyelidiki beras, apa yang diselidiki dari beras. Diapakan berasnya? Ditetesi larutan iodin. Hanya berasnya saja? Enggak, apanya lagi? Nasi dan bubur. Nah sekarang kamu hanya Ibu minta membuat dugaan. Kalau iodin ini diteteskan pada beras, pada nasi, dan pada bubur, bagaimana reaksinya? Dan itu harus ditulis di sini. Ibu beri waktu 5 menit. Betul ya, ada warnanya betul. Tidak usah dipikirkan nanti berubah jadi apa, nanti kita buktikan. Tapi sama atau beda? Yang satu udah? Udah. Oke, sekarang dia lagi sini. Tadi ada paku 2 ya? Kalau yang paku 2 ini Ibu dekatkan dengan magnet, menurut kamu apa yang akan terjadi? Nah, dituliskan dan jelaskan alasannya. Menurut kamu enggak? Enggak. Oh, menurut Cika enggak. Menurut Lydia masih menurut masih menurut. Jadi kalau menurut Cika enggak ada. Penasaran nggak? Yang benernya teh yang mana ya? Kalau penasaran, sebentar lagi kalau kamu udah selesai menduga, baru kita praktek. Kelompok 1 selesai, dugaan 1 dan 2. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang 1 orang dari tiap kelompok mangga bawa 1 kelompok 1 buah baki. Silahkan baca baik-baik LKPD-nya. Oh ya, coba dengarkan dulu. Halo, lihat dulu sini. Simpan dulu alat bahannya. Ada yang terlewat tadi. Ini kan ada 2 kegiatan ya. Kamu ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nah, supaya dua-duanya terlaksana, 2 orang melaksanakan 1 kegiatan, 2 orang melaksanakan 1 kegiatan. Kalau yang bertiga, ada 1 orang yang melaksanakan 1 kegiatan, 2 orang 1 kegiatan. Sepakati. Bisa? Bisa. Silakan. Yang dilakukan sesuai petunjuk LKPD ya. Betul. 3 butir. Melakukan pengamatan tidak harus sesuai dengan hipotesis. Kalau pengamatannya begini, berarti alasannya. Alasannya, nah itu yang harus diskusikannya. Ini sesuai dengan hasil ya, ditulis dengan alasannya. Dengarkan ya, jangan gini. Tadi hipotesisnya begitu, atau jadi salah. Jadi kamu melakukan penelitian, hasilnya disama-samakan dengan hipotesis, nggak boleh. Kalau meneliti, tuliskan hasil sesuai yang diamati. Sudah? Baik. Ya, kalau sudah, disimpan bahan-bahannya. Alat bahannya simpan. Kalau udah, alat bahannya simpan. Itu ditulis sama Tasya, ini tulis.
ditetesi iodin warnanya menjadi biru kehitaman, itu artinya zat yang diuji mengandung karbohidrat. Coba kalau tiga-tiganya warnanya sama, artinya kandungannya sama nggak? Sama. Berarti perubahan apa yang terjadi? Beras jadi nasi jadi bubur? Fisika. Kalau kimia pasti hasilnya beda. Praktik itu bukan memaksakan hasil sesuai dengan hipotesis, bukan. Kalau ini perubahan fisika ya kamu harus jujur, oh perubahan fisika berarti tadi hipotesisnya salah. Tadi hipotesisnya apa? Perubahan kimia, tidak apa-apa. Itu artinya kita melakukan pembelajaran. Berarti apanya yang berubah dari beras jadi nasi jadi bubur? Bentuknya, teksturnya, kandungannya berubah tidak? Tidak berubah. Apa kandungannya? Apa kandungannya semua? Apa? Karbohidrat. Perubahan naon sih? Fisika atau kimia? Fisika. Ada pertanyaan? Tidak. Yang kedua, paku yang mana yang nempel lebih awal? Cung. Ada yang tidak berkarat. Terus? Yang nggak berkarat. Ada paku yang berkarat nempel duluan? Ya. Kenapa paku yang berkarat jadi nggak nempel? Berarti ada apa di sana? Ada karat. Karat itu zat baru atau zat yang udah ada di paku sebelumnya? Zat baru. Berarti itu perubahan fisika atau kimia? Kimia. Ada pertanyaan ini? Sama ya? Ini? Sama ya semuanya? Makasih ya. Bisa membedakan perubahan fisika dan kimia? Bisa. Orang coba. Berikan satu contoh lain perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Cika. Es batu menjadi air. Es batu menjadi air. Ada lagi yang lain? Lilin yang meleleh ketika dipanaskan. Oh ya, lilin meleleh ketika dipanaskan. Ada lagi? Kalau kertas digunting, perubahan apa? Kimia. Ada zat baru yang terbentuk? Nggak ada. Jadi fisika kimia. Fisika. Siapa yang bisa memberi contoh perubahan kimia? Apel yang membusuk. Apel membusuk. Oke. Apa lagi coba? Gula yang dilarutkan dalam air. Kalau gula dilarutkan dalam air, fisiknya atau kimia? Fisika. Ya. Terus Kayu yang dibakar. kayu yang dibakar. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Pembelajaran hari ini selesai. Tepuk tangan